Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Nanang Saiful Rahman selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia di kelas A7D. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arjuna Saptiyuda. Saya merupakan mahasiswa semester 1 Fakultas Hukum Brawijaya. Dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang bertajuk Analisis Hukuman Pidana Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. Baik, kita akan masuk dalam bab pendahuluan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hukum. Jadi, hukum merupakan sekumpulan peraturan yang berisikan perintah dan larangan yang dibuat pemerintah secara sengaja untuk mengatur perilaku masyarakat yang bersifat memaksa, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan juga keteraturan. Sedangkan hukum pidana merupakan hukum yang mengatur terkait pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dengan tujuan untuk menjaga ketertiban serta keamanan masyarakat dengan ancaman sanksi bagi pelanggar peraturan. Jadi, hukum pidana diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membedakan antara pelanggaran ringan dan juga kejahatan serius. Berbagai cara pemidanaan menjadi sarana dalam menegakkan hukum yang salah satunya adalah hukuman pidana mati. Pidana mati sendiri adalah bentuk sanksi tertinggi yang diterapkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan berat. Pidana mati hingga saat ini dapat dikatakan sebagai hukuman pidana yang paling kejam karena tidak ada lagi harapan bagi pelaku untuk memperbaiki kejahatannya. Namun, di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuat masyarakat Indonesia sendiri terbelah dalam berbagai pandangan terkait pro dan kontra dari hukuman pidana mati ini sendiri. Tentu saja, saya memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan karya ilmiah saya. Antara lain satu, untuk mengetahui penerapan hukuman pidana mati Indonesia. Lalu kedua, untuk mengetahui pandangan hak asasi manusia terhadap implementasi hukuman pidana mati di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindari hukuman pidana mati di Indonesia. Baik, lalu kita akan masuk pada metode penelitian, yang mana metode yang saya gunakan adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan serta menganalisis informasi melalui berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama, yakni bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi dokumen hukum seperti KUHP, peraturan perundang-undangan, dan juga putusan pengadilan yang relevan. Sedangkan dalam bahan hukum sekunder, yakni mencangkup jurnal, artikel, serta buku-buku yang membahas isu-isu terkait hukuman mati dan seputar hak asasi manusia. Baik, lalu kita akan masuk dalam tinjauan pustaka, dan kita akan membahas pidana mati terlebih dahulu. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, pidana mati merupakan bentuk sanksi tertinggi yang diterapkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan berat. Hingga saat ini, hukuman pidana mati di Indonesia masih dipertahankan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum seperti KUHP dan perundang-undangan yang lainnya. Pada tahun 2007 silam, pernah dilakukan uji materi terhadap hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 97 mengenai narkotika. Sejumlah dalil sempat menolak hukuman mati yang disampaikan pada uji materi tersebut, tetapi Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting opinion, yakni menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman tidak bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut dikarenakan ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Lalu, jika kita membicarakan tentang hak asasi manusia, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya, dan harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang. Salah satu hak asasi manusia yang fundamental yakni hak untuk hidup. Menurut Eva Ahjani Zulfa, hak untuk hidup adalah hak asasi paling mendasar bagi diri setiap manusia. Keberadaan hak untuk hidup tidak dapat ditawar lagi atau non-derogable rights. Beliau menekankan, jika tidak ada hak untuk hidup, maka tidak ada makna bagi hak asasi manusia yang lainnya.
Baik, lalu kita akan beralih pada pembahasan. Hukuman mati bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Hukuman mati sendiri sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia bahkan jauh sebelum kemerdekaan di berbagai tempat sebagai bagian dari hukum adat. Seperti contohnya, di Minangkabau dikenal dengan hukum membalas, yaitu siapa yang membunuh, maka akan dibunuh. Di Sulawesi Tengah, wanita yang berhubungan seksual dengan budak akan dihukum mati. Di Pulau Bonerate, pencuri akan diikat dan tidak akan diberi makan hingga mati. Lalu seperti yang kita ketahui di Aceh, seseorang yang berzina akan dihukum mati juga. Saat ini, hukuman pidana mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukuman mati dianggap sebagai hukuman yang paling berat dan hanya dapat dijatuhkan dalam pelanggaran-pelanggaran serius, antara lain makar terhadap presiden dan wakil presiden, membujuk negara asing untuk berperang, membantu musuh saat berperang, pembunuhan berencana, pencurian dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian, pemerasan dengan kekerasan dan mengakibatkan kematian, serta pembajakan yang mengakibatkan kematian. Hukuman mati juga tercantum dalam undang-undang tentang korupsi, narkotika, dan juga terorisme. Namun, sesuai dengan pasal 98 KUHP, ternyata hukuman pidana mati ini harus dicantumkan secara alternatif dengan hukum pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Lalu, bagaimana pendapat hak asasi manusia? Bagaimana pandangan hak asasi manusia dalam implementasi hukuman mati tersebut? Sudah dijelaskan di awal bahwasanya hak untuk hidup merupakan hak asasi yang paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hal tersebut juga sudah dijelaskan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A dan juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 Pasal 4. Bahkan secara internasional, hak ini diakui dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan International Covenant on Civil of and Political Rights atau ICCPR, yang dimana menjelaskan bahwa hak untuk hidup harus dilindungi oleh hukum dan tidak boleh dirampas secara sewenang-wenang. Tentunya pidana mati di sini bertentangan dengan negara-negara demokratis yang menjadikan hak asasi manusia sebagai indikator kemajuannya, yang dimana semakin beradab suatu bangsa, maka bangsa tersebut makin menghargai adanya hak asasi manusia. Pidana mati pastinya akan memunculkan berbagai pelanggaran hak asasi yang lain. Contohnya seperti penyiksaan secara psikologis terhadap terpidana menjelang eksekusi kematiannya. Namun, ternyata pendapat mengatakan bahwa hak asasi manusia tidak bersifat mutlak. Karena batasan hak asasi manusia seseorang merupakan hak asasi manusia yang melekat pada orang lain juga. Jadi, terdapat kewajiban asasi yang seharusnya mendapatkan perhatian terlebih dahulu akan pelaksanaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 6 ICCPR memperbolehkan dijatuhkannya hukuman mati bagi seseorang pelaku kejahatan walaupun dengan pembatasan tertentu. Pasal tersebut menjelaskan atau bagi negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati bahwa putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan serius dan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut. Bahkan dalam perkembangannya hingga saat ini, ternyata terdapat beberapa negara yang telah menghilangkan hukuman mati ini. Seperti contohnya di Eropa, sebagian besar negara telah menghapuskan hukuman mati secara permanen karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Lalu, apa upaya yang bisa dilakukan agar terhindarkan dari hukuman pidana mati? Maka dari itu, di sini saya menggunakan foto dari kasus Verdi Sambo. Jika kita melihat dari kasus ini, hukuman pidana mati bukanlah suatu hal yang mutlak. Sifatnya merupakan alternatif, sehingga harus menjadi pilihan atau opsi paling terakhir. Dalam kasus Verdi Sambo di tahun 2022-2023 lalu, Verdi Sambo sempat dijatuhi hukuman pidana mati dalam kasus pembunuhan berencana. Namun, ternyata diubah oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi menjadi hukuman seumur hidup dengan beberapa pertimbangan, seperti jasanya kepada negara dan rasa penyesalan yang dialami Verdi Sambo. Dalam Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya pasal 100 yang membahas hukuman mati, telah diperlihatkan adanya upaya yang dapat dilakukan terpidana untuk bebas dari hukuman mati tersebut. Karena adanya jaminan 10 tahun penjara atau masa percobaan. Ini berarti hukuman pidana mati tidak langsung diterapkan,
Namun terpidana diberi waktu untuk menunjukkan rasa penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki perilaku. Tapi, jika terpidana tidak ingin menunjukkan perubahan atau tidak segera menunjukkan perilaku agar lebih baik, maka eksekusi mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Masa percobaan ini mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan, yang dimana memberikan kesempatan bagi seseorang untuk memperbaiki diri dan mempertimbangkan atau lebih menghormati hak asasi manusia sebelum mengambil keputusan akhir. Baik, dan sampailah kita di bagian penutupan. Ini merupakan kesimpulan dari berbagai jawaban di atas, yakni hukuman mati di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, berakar dari hukum adat di berbagai wilayah hingga saat ini yang diterapkan secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun, sesuai pasal 98 KUHP, mengharuskan hukuman mati dijatuhkan secara alternatif dengan pidana seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Meskipun begitu, masih banyak pihak yang menentang karena dianggap melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 dan diakui secara internasional oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta ICCPR, yang meskipun ICCPR sebenarnya memperbolehkan hukuman mati dalam kondisi tertentu untuk kejahatan yang serius. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi, di mana terpidana diberikan masa percobaan untuk menunjukkan perbaikan perilaku sebelum hukuman mati dapat dilaksanakan. Jika terpidana menunjukkan sikap baik, maka hukuman dapat diperingankan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Yang mana pendekatan ini sebenarnya menunjukkan upaya pemerintah untuk menghormati hak asasi manusia dalam sistem peradilan. Dan ya, penelitian ini pastinya memiliki banyak kekurangan, antara lain kekurangan dalam pengumpulan data empiris. Karena sebagian besar data berasal dari kajian literatur dan tidak melibatkan wawancara langsung dengan pihak terkait. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggali data empiris melalui wawancara dengan hakim, pakar hukum, dan pihak-pihak lainnya. Penelitian yang mendatang juga diharapkan dapat mengembangkan analisis mengenai perubahan persepsi masyarakat terhadap hukuman mati dan alternatif yang lebih manusiawi yang diterapkan di Indonesia. Dan ya, berikut merupakan sumber-sumber berupa jurnal dan juga artikel yang sangat membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. Dan mungkin hanya sekian presentasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata ataupun kesalahan dalam karya ilmiah saya. Semoga karya ilmiah ini menjadi bermanfaat. Saya Arjuna Saktiyuda, pamit undur diri. Terima kasih.